Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, angkatan 3, kelompok 2, nomor daftar hadir 20. Izinkan hari ini saya mempresentasikan hasil kerja berupa analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Yang pertama, pra-analisis. Ada 4 isu yang saya temukan. Isu yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa. Isu yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Isu yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran yang kurang efektif. Isu yang keempat, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa yang belum efektif. Dari keempat isu tadi, kemudian saya melakukan analisis tapisan masalah dengan metode APKL. Apa itu APKL? A. Aktual. Aktual artinya isu tersebut sedang hangat diperbincangkan. P. Problematik. Artinya isu tersebut menarik dan mendesak. K. Khalayak. Artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak. Artinya isu tersebut pantas dan realistis untuk diangkat. Isu yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa. Jumlah poinnya 10 poin. Isu yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Jumlahnya ada 11 poin. Isu yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran yang kurang efektif. Ada 12 poin. Isu yang keempat, pengukuran kemajuan hasil belajar siswa yang belum efektif. Ada 9 poin. Melihat dari jumlah poin tadi, kita bisa menentukan isu mana yang paling prioritas untuk kita bahas. Yaitu yang paling prioritas adalah pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran yang kurang efektif. Kemudian, kita akan analisis lebih lanjut lagi sampai ke akarnya menggunakan metode Fishbone, yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran yang kurang efektif. Kita cari apa penyebabnya. Yang pertama dari siswa, yaitu kurangnya motivasi dalam belajar. Yang kedua, sarana, buku pelajaran yang masih kurang memadai. Yang ketiga, guru, yaitu kemampuan guru dalam mengajar. Yang keempat, proses, yaitu adanya transisi proses belajar dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran PTM. Selanjutnya, untuk alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan yang terakhir threat atau ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kemauan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengajar, serta kebijakan pemerintah dalam menerapkan PTM terbatas.
Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan buku pelajaran. Dan yang kedua, bimbingan secara khusus untuk pembelajaran pendidikan Al-Quran yang masih belum merata. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu semangat guru untuk memberikan pembelajaran yang menarik. Yang kedua, memberikan pelatihan khusus mengenai pembelajaran pendidikan Al-Quran. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, malas belajar. Yang kedua, memerlukan waktu untuk perubahan proses belajar dari PJJ ke PTM terbatas. Selanjutnya, tabel rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian isu dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, mengadakan bimbingan secara khusus bagi guru untuk meningkatkan kreativitas proses belajar mengajar. Adapun hasil yang diharapkan, guru menjadi lebih kreatif dalam mengajar. Yang kedua, mengoptimalkan fasilitas yang ada. Adapun hasil yang diharapkan, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Yang ketiga, mengedukasi siswa bahwa pelajaran pendidikan Al-Quran itu sangatlah penting karena Al-Quran merupakan pedoman dalam kehidupan. Adapun hasil yang diharapkan, siswa menjadi lebih termotivasi dalam belajar Al-Quran. Kesimpulannya, setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab terjadinya dan penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kita. Terutama kita sebagai tenaga pendidikan dan garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sekian presentasi dari saya, salah dan khilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.